Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Barik Afifullah, mahasiswa program studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Angkatan 2020 kelas F. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil ringkasan materi yang sebelumnya telah diberikan oleh Bapak Dr. Mustari Lamada, SPD MT. Baik, topik yang akan kita bahas kali ini adalah sistem keamanan komputer. Dan di topik kali ini terdapat 7 pokok pembahasan, yaitu keamanan komputer, jenis serangan, keamanan yang berhubungan dengan informasi atau data, langkah-langkah keamanan komputer, mencegah terjadinya serangan pada komputer, tips keamanan sistem, dan yang terakhir kebijakan sistem keamanan komputer pengguna. Baik, sebelum masuk ke pokok pembahasan yang pertama, saya ingin mengingatkan kepada yang belum cuci tangan, silakan cuci tangan dulu. Yang belum makan, silakan makan dulu. Jika sudah makan, silakan minum. Dan kita masuk ke pokok pembahasan yang pertama. Keamanan komputer. Seiring dengan perkembangan teknologi, banyak perusahaan dalam menjalankan manajemen bisnisnya menggunakan jaringan internet. Namun, hal ini perlu diwaspadai, mengingat sifat komunikasi internet yang terbuka akan sangat rawan terhadap gangguan atau serangan yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, bila menggunakan atau memanfaatkan teknologi internet, perlu dijaga atau dilindungi dengan sistem keamanan komputer, agar tidak jatuh ke tangan orang yang tidak berhak. Sistem keamanan komputer merupakan suatu sistem yang mengondisikan komputer agar terhindar dari berbagai risiko. Sistem keamanan komputer bermanfaat menjaga suatu sistem komputer dari pengaksesan seseorang yang tidak berhak. Alasan diperlukannya pengamanan sistem komputer kita bisa melihat di sini, untuk menghindari risiko penyusupan, mengurangi risiko ancaman, melindungi sistem dari kerentanan, dan melindungi sistem dari gangguan alam seperti petir dan lain-lain. Kemudian di sini ada juga alasan kejahatan komputer meningkat. Ini karena meningkatnya pengguna komputer dan internet. Kemudian banyaknya software yang ada yang pada awalnya digunakan untuk mencari kelemahan dan celah yang disalahgunakan untuk melakukan scanning sistem orang lain. Kemudian banyaknya juga software untuk melakukan penyusupan yang tersedia di internet dan bisa diunduh secara gratis. Meningkatnya kemampuan pengguna komputer dan internet. Desentralisasi server sehingga lebih banyak sistem yang harus ditangani, sementara sumber daya manusia terbatas. Kurangnya hukum yang mengatur kejahatan komputer, semakin banyaknya perusahaan yang menghubungkan jaringan LAN mereka ke internet, meningkatnya aplikasi bisnis yang menggunakan internet, dan yang terakhir banyaknya software yang mempunyai kelemahan atau bugs. Kemudian di sini juga ada macam keamanan sistem. Yang pertama ada keamanan eksternal atau external security, kemudian keamanan antarmuka pemakai atau user interface security, dan yang terakhir keamanan internal atau internal security. Kemudian di sini juga ada masalah penting dari keamanan, seperti kehilangan data atau data loss yang bisa disebabkan karena bencana, kesalahan perangkat keras dan perangkat lunak, dan kesalahan kelalaian manusia. Dan ada juga penyusup atau intruder. Penyusup ini sendiri terbagi atas dua, yaitu penyusup pasif dan penyusup aktif. Oke, pokok pembahasan selanjutnya, jenis serangan. Kejahatan komputer adalah kejahatan yang menggunakan komputer sebagai media. Jenis kejahatan atau serangan yang biasa terjadi dikelompokkan menjadi 4, yaitu keamanan fisik, keamanan yang berhubungan dengan manusia, keamanan yang berhubungan dengan data, dan keamanan yang berhubungan dengan operasi. Kemudian, keamanan komputer meliputi 5 aspek, yaitu kerahasiaan atau confidentiality, keutuhan atau integrity, keaslian atau authentication, tidak ada penyangkalan atau non-repudiation, dan yang terakhir availability. Adapun serangan terhadap keamanan sebuah sistem informasi jaringan komputer memiliki beberapa kemungkinan, seperti interruption yang melumpuhkan layanan atau server sehingga sistem menjadi rusak. Kemudian interception, ini untuk mendapatkan informasi yang sifatnya pribadi dan tidak boleh dibaca oleh orang lain tanpa seizin pemilik data. Kemudian modification, melumpuhkan layanan dan juga memodifikasi data atau informasi yang dikirimkan sebelum data tersebut sampai di tujuannya. Dan yang terakhir fabrication. Serangan ini dilakukan dengan menyisipkan objek-objek palsu ke dalam sistem. Oke, pokok pembahasan yang selanjutnya yaitu keamanan yang berhubungan dengan informasi atau data. Dalam jaringan komputer, seorang pengguna dalam pertukaran informasi atau data harus memperhatikan keamanan data tersebut agar data tetap terjaga keamanan dan kerahasiaannya.
Di antara ancaman keamanan data tersebut, kita bisa melihat di sini yang pertama ada kebocoran atau leakage. Ini pengambilan informasi oleh penerima yang tidak berhak. Kemudian ada tampering, pengubahan informasi yang tidak legal atau tanpa sepengetahuan dari pihak penerima. Dan yang terakhir ada perusakan atau vandalisme. Ini merupakan gangguan dari sistem operasi tertentu dan si perusak tidak mengharapkan keuntungan apapun dari perusakan tersebut. Kemudian beberapa metode yang dilakukan. Yang pertama, event dropping. Ini mendapatkan duplikasi pesan atau informasi tanpa seizin yang berhak menerima informasi tersebut. Kemudian masquerading, mengirim atau menerima informasi menggunakan identitas orang lain tanpa seizin dari orang yang berhak menerima informasi tersebut. Kemudian message tampering, menangkap informasi dan mengubah isinya sebelum dilanjutkan ke penerima sebenarnya. Kemudian replaying, menyimpan pesan yang ditangkap untuk pemakaian berikutnya. Kemudian yang terakhir denial of service, membanjiri saluran dengan pesan yang bertujuan untuk menggagalkan pengaksesan pemakaian lain. Kemudian ancaman atau serangan yang bisa terjadi terhadap komputer adalah sebagai berikut. Yang pertama ada virus. Itu suatu program dapat disebut sebagai suatu virus apabila memenuhi minimal 5 kriteria, yaitu kemampuan untuk mendapatkan informasi, kemampuan untuk memeriksa suatu file, kemampuan untuk menggandakan diri dan menularkan diri, kemampuan untuk melakukan manipulasi, dan kemampuan untuk menyembunyikan diri. Dan jenis serangan yang lain kita bisa melihat ada di PowerPoint ini ya. Tidak usah saya disebut satu-satu sekiranya karena terlalu banyak. Oke, kita ke pokok pembahasan selanjutnya, langkah-langkah keamanan komputer. Yang pertama kita bisa lakukan adalah identifikasi aset, kemudian analisa risiko, kemudian adanya perlindungan, kemudian alat yang aman serta andal, kemudian yang terakhir prioritas perlindungan. Kemudian pokok pembahasan selanjutnya yaitu mencegah terjadinya serangan pada komputer. Terdiri dari 4 faktor yang merupakan cara untuk mencegah terjadinya serangan atau kebocoran sistem, yaitu desain sistem baik, kemudian aplikasi yang dipakai sudah diperiksa, manajemen yang baik, manusia atau administrator yang andal. Kemudian kita bisa melihat autentifikasi pemakai. Ketiga, pertama dari cara autentifikasi, itu sesuatu yang diketahui pemakai, misalnya password, kombinasi kunci, nama kecil ibu mertua, dan lain-lain. Ini contohnya ya. Kemudian upaya pengamanan proteksi password. Ada salving untuk menambahkan string pendek ke string password yang diberikan pemakai sehingga mencapai panjang password tertentu. Kemudian ada one time password, penggunaan password sekali pakai. Kemudian satu daftar panjang pertanyaan dan jawaban. Kemudian tantangan, tanggapan atau challenge response. Kemudian sesuatu yang dimiliki pemakai. Yang terakhir, sesuatu mengenai atau merupakan ciri pemakai yang disebut biometrik. Kemudian yang ketiga ada upaya pembatasan. Upaya pembatasan tersebut dapat berupa pembatasan login, pembatasan dengan callback, dan yang terakhir pembatasan dengan jumlah usaha login. Oke, pokok pembahasan selanjutnya, tips keamanan sistem. Kita bisa melihat di sini ada 10. Yang pertama, gunakan software antivirus. Kemudian blok file yang sering mengandung virus. Kemudian blok file yang menggunakan lebih dari satu file extension. Kemudian pastikan semua program terverifikasi oleh tim IT di unit kerja masing-masing. Kemudian mendaftar ke layanan alert email. Kemudian gunakan firewall untuk koneksi ke internet. Kemudian up to date atau selalu terperbarui dengan software patch atau pembaruan. Kemudian backup data secara reguler. Kemudian hindari booting dari floppy disk. Dan yang terakhir, terapkan kebijakan sistem keamanan komputer pengguna. Sampai di pokok pembahasan yang terakhir, yaitu kebijakan sistem keamanan komputer pengguna. Di sini ada 8. Yang pertama, jangan download executables, file atau dokumen secara langsung dari internet. Jangan membuka semua jenis file yang mencurigakan dari internet. Jangan install game atau screensaver yang bukan asli dari OS. Kirim file mencurigakan via email ke admin setempat untuk dicek. Simpan file dokumen dalam format RTF atau Rich Text Format, bukan doc. Kemudian selektif dalam mendownload attachment file dalam email. Teruskan informasi virus atau hoax file ke admin setempat. Kontak kepada admin jika merasa komputer Anda kena gangguan virus.
Oke, tidak terasa sudah sampai di penghujung video. Terima kasih ya buat yang masih menonton sampai sekarang. Dan terima kasih juga atas atensi yang Anda berikan. Saya sangat menghargai itu. Pokoknya terima kasih banyak. Dan jangan lupa, tidur nyenyak, jalani hidupmu dengan tujuan. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk! Keep charming, stay focused. See you later, alligator. Bye!